Yesus dilahirkan sampai sekarang, adakah gunung-gunung yang dipindah oleh orang-orang Kristen? Jawabannya pasti nggak ada. Ini logical fallacy, Pak. Silakan Bang Karen. Abang nanya tapi jawab sendiri. Saya jawab nggak boleh bang ya? Ya silakan. Kalau ditanya nggak ada ya, sejarah membuktikan adanya gunung yang namanya Bukit Mokatam itu di Mesir itu dipindah emang ya, di Kairo ya sorry. Itu Dipindah karena tantangan sesuai doa itu. Nggak, sekarang Ya, gini Per, rajanya Ya, itu, rajanya yang Bukit Mokotam itu, ya, itu tahun berapa itu? Ya, sedangkan gunung itu udah berpindah duluan. Itu nggak sesuai. Bacalah di Wikipedia, nggak sesuai. Raja yang mereka sebutkan itu kan pergumulan dari seorang hamba Tuhan namanya Patrick Abraham ya. Semua juga tahu itu sejarah itu ada kok di internet, ada kok. Iya, tapi itu hoax. Lu baca itu nggak betul. Ya itu sih kayak. Ya sekarang gitu, gini lah. Ya, rajanya gitu. Itu tahun berapa coba? Rajanya itu tahun berapa? Kalau raja apa? Yang diklaim itu bisa kan dia raja itu kan kalian katakan dia itu bukan raja ya, dari mana sih? Lo tau Patrick Abraham pernah baca nggak? Iya tahu. Tetapi ya, tahu tapi kalau lo bilang raja apa? Patrick Abraham itu bukan raja, dia itu seorang hamba. Ya yang ditantang untuk menyatakan iman ini nih, ini ke ayat-ayat yang tadi kalian permasalahkan itu. Iya, tapi dia ada gitu berkaitan loh. Raja itu sehingga raja itu yang kalian klaim itu ya kan? Karena dengan pembuktian bahwa itu dipindahkan itu, dia akhirnya kan dia murtad kan. Siapa itu nama raja itu kan? Itu nggak sesuai. Ya, karena gunung itu jauh sebelumnya memang sudah dan gunung itu nggak pernah berpindah. Nggak pernah berpindah. Gak sesuai itu adakah Bang Karen bukti saintifiknya? Abad 22 ya, itu di internet. Oh, kita gini supaya lengkap kita buka aja, kita buka sekarang dia tuh. Bukit Mokotam tuh. Kalau ada bukti saintifiknya tunjukkan kepada kami, Bang. Nggak diklik aja Bukit Mokotam. Saya nggak bisa open cam, sorry. Diklik aja Bukit Mokotam itu, baca aja di situ gitu. Mau aja kalau punya iman sebiji sawi, coba pindahkan roti saya ke itu pun ayat itu berbicara bukan hanya sekedar pindah-pindah itu, tetapi gunung-gunung itu di orang Kristen juga tuh kadang-kadang memahami itu sebagai permasalahan ya, permasalahan dalam hidup itu sebagai gunung yang harus dipindah ya. Alegoris. Alegoris kitabnya alegoris kan. Ya betul. Tapi ya, faktanya pun ada itu ya namanya. Ya, kalau pembuktian secara itu pun juga. Iya, ada saintifiknya. Cuman kiasan. Bukan maksud saya yang realnya secara physically gitu loh. Itu ada pernah ada yang namanya Bukit Mokatam itu. Itu memang tantangan yang dilakukan oleh hamba Tuhan namanya Patrick Abraham. Ya, cek aja di internet bang. Iya, soalnya saya lihat yang itu nggak saintifik. Secara jelas saja lah Bukit Mokotam itu. Coba kau ceritakan secara jelas. Coba Bukit Mokotam itu gimana proses berpindahnya coba. Biar nanti kami sanggah nanti tokoh-tokoh dibaca aja gitu, dibaca aja. Kamu yang menunjukkan kok kami yang disuruh baca. Ya kan karena kan kalian bertanya, gue cuma menginformasikan bahwa itu ada ya, gitu loh. Kamu tuh kalau kami bilang itu nggak betul, itu nggak betul. Ya terserah kalau kalian bilang tidak betul pun terserah, tapi itu kan jawaban dari kami gitu loh, jawaban dari gue gitu loh. Ada gitu loh. Kalau lu ngomong tentang klaim itu nggak betul ya itu urusan lu. Ya terserah, tapi buat jawaban kita bahwa itu ada gitu loh. Kalau seandainya itu terjadi, orang Mesir itu semua orang Kristen tau nggak? Kalau terjadi itu, orang Mesir itu jadi Kristen semua. Bukan mereka Mesir jadi Kristen, mereka memang pertambahan Kristen di Mesir itu banyak gitu loh kan. Kan contoh sama aja kayak ketika Isra Mi'raj gitu loh. Ya, ketika Isra Mi'raj itu. Ya lu bilang itu betul, buat kami dongeng kan gitu. Sekarang gini, itu keterjadian yang kau bilang Bukit Mokotam itu masa setelah Rasulullah loh, ya kan? Raja itu kan dari dinasti Fatimiyah itu, yang kalian katakan murtad itu pun fitnah. Dia nggak pernah murtad, sekalipun dia Syiah kita pun bertentangan sama dia. Tapi kalau yang mengatakan sampai dia murtad itu nggak betul, ya, karena dia secara tahunnya aja berbeda, dia sangat jomplang keterjadian Bukit Mokotam itu dengan ketika dia memimpin. Halo.
boleh Ya saya sudah, jawab tadi yang Matius yang penting 7? kan sudah di. Novel Oke, sabar silakan. dulu. Oke, lanjut. Jadi saya mau menjawab yang tadi Ansor bicara tentang Matius 7 ya. Jadi kita orang Kristen, ayat-ayat itu tertuju buat hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan yang salah menggunakan jabatan. Bukan ayat itu untuk semua orang Kristen. Ingat, orang yang diurapi saja tidak masuk surga, apalagi kalian. Itu saja intinya. Kalau mau cari tahu jawabannya, pertanyaan kalian tentang Matius 7, itu baca ayatnya di atas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya. Jadi setiap orang Kristen dari buahnya lah dikenal. Jadi bukan semua orang Kristen masuk neraka, tidak ada. Bukan itu intinya dari perkataan Yesus tentang nyala kalian hai pembuat kejahatan. Jadi itu firman Tuhan itu jelas tekanan buat orang-orang Kristen yang diurapi yang salah menggunakan jabatan. Jadi itu bukan untuk semua orang Kristen. Nah, itu untuk pernyataan buat pertanyaan kalian tentang Matius 7. Jadi ayat itu sering kalian gunakan bahwa kita orang Kristen akan masuk neraka. Tidak segampang itu, Ferguson. Itu siapa? Lihat dari Bukan buahnya. orang Kristen atau orang Hindu? Barangkali silakan jelaskan saja. Atau orang Itu Muslim di situ? penekanan. Silakan. Di situ penekanannya bagi pengerja atau hamba-hamba Tuhan yang salah menggunakan jabatan dan pengurapan yang Tuhan beri. Itu saja sih. Yang diurapi saja dihukum, apalagi kalian yang tidak diurapi, itu saja. Jadi berarti ayat kalian itu saya global, gitu ya termasuk. bukan. Ya kalau kita yang tidak sesuai, tidak buahnya tidak baik, yang tidak sesuai dengan gambaran yang Yesus minta, ya kita juga bagian dari itu, dari firman Tuhan itu. Apalagi kalian yang kita tidak itu siapa? Di sini memiliki kita itu ada pengurapan Muslim, ada Kristen loh. Jangan Oh, kita lah itu Muslim. semua umat manusia, Ansor. Oh, Jadi tidak. hukuman itu Tidak, kami berlaku punya bagi semua. ini sendiri. Oh, nggak bisa. Jangan kau anggap kitabmu berlaku bagi kami. Tidak, Bu, Bang. Karena kitab Anda yang menyatakan di situ siapa tuh yang bernubuat demi nama Yesus? Emang umat Muslim di situ atau Hindu Buddha? Ya, Silakan makanya Anda saya ada bilang, dari jelaskan. buahnya kita mengenal mereka. Jadi Betul. bukan Buahnya semua siapa? orang Coba yang dulu. mengusir. Ya jadi Buahnya bukan semua, siapa? kan makanya tidak semua orang Kristen saya katakan bahwa akan masuk dalam kerajaan surga. Karena dalam penekanannya dalam Matius 7 itu hanya bagi mereka yang melakukan apa yang Yesus kehendaki, apa yang Bapa kehendaki, itu saja. Betul, berarti Anda jelas benar mengatakan yang Yesus kehendaki siapa? Cuman ke-12 murid, yang lain tidak dikehendaki. Apakah Yesus mengenal Kristen? Saya Di tanya. mana di mana di Matius 7 di situ dikatakan ke-12 murid? Loh, Ada kalau buktinya kita menelaah ayat itu, Matius 7 ayat 12 ayat 21 sampai 23. Ya jangan berasumsi begitu dengan kitab orang Loh, toh. Anda juga berasumsi kok. Nah, gini saya tengahi ya tentang Matius 7:21 ya, Matius 7:21. Ini Ya, poin-poinnya ya, poin-poin yang dikatakan Yesus ya. Yang pertama itu ya, bukan yang mengatakan ya yang menuhankan Yesus. Siapa sekarang yang menuhankan Yesus? Yang masuk ke kerajaan sorga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapa. Sekarang kita tanya, golongan siapa yang menuhankan Yesus? Ya, kehendak Itu Matius Bapa itu apa 7:21. dulu? Kemudian dua-duanya Kehendak Bapa apa dulu? yang kehendak Pertanyaannya Bapa. kan kehendak Bapa itu apa dulu? Ya, coba Kita nggak silakan. tahu, Kehendak tapi Bapa yang itu yang intinya yang mengikuti. menuhankan dulu, yang Sebentar. menuhankan Yesus siapa? Siapa yang menuhankan Yesus? Ya, Golongan kita yang siapa? Orang Kristen, orang Bang Kristen Karen, yang menuhankan kehendak Yesus. Bapa itu yang melakukan kehendak Bapa itu artinya mengikuti ajaran Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah, ini yang mengikuti kehendak Bapa. Ajarannya- Sementara ya, saya ajarannya tanya apa? Kristen itu mengikuti kehendak Bapa tidak. Ajarannya apa ajaran Bapa itu? Loh, ajarannya menyembah satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus. Allahnya siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala, tapi menurut orang Ibrani yaitu Yahweh.
Loh kok ketawa? Ya ndak sama lah Allahmu sama Allahnya Yahweh itu beda loh. Allah Yahweh itu roh, Allahmu itu Menurut sat. Ibrani, Samanya di Bang, sama. Arame Samanya di ya, mana? bukan Ya ndak sama, kalau bro. Bang, dengerin Kalau dulu ya. Kalimat Allah kalau itu ya, adanya di Al-Qur'an. Di kitab Anda tuh nggak hmm, ada kalimat Allah, maka Anda akan mengatakan itu berbeda memang. Betul. iya, Cuman satu-satunya Allah yang benar yang tertulis di kitab Anda itu siapa? Gitu siapa? loh, yang harus diikuti kehendaknya. Lah kami Ya mengikuti siapa? kehendak Allah yang Ya Allah. dicontohkan Nabi kami, termasuk Hmm. contohnya Nabi Yesus. Begitu, Pak. Ya tidak Anda sama, tahu nggak, bro. Bang, apa yang Silakan, apa silakan. kenapa Yesus itu nggak diterima di Israel? Anda tahu nggak alasannya? Ya alasannya Mungkin karena Abang Israel pernah tidak buka kitab percaya Midras. dengan manusia. Manusia menjadi Mungkin Tuhan Abang menjadi manusia, pernah, mereka tidak percaya. Ya seperti itu mungkin pemahaman orang Israel. ya, Abang pemahamannya cuma dari sudut itu saja ya. Padahal yang ditunggu orang Israel atau yang nubuatan itu ditujukan adalah Mesias. Anda paham Mesias nggak? Ya orang yang diurapi ya. Orang diurapi itu yang dimaksud Mesias itu apa, Pak? Iya, kalau perspektifnya orang Israel, orang Yahudi itu apa Mesias itu dia akan datang memerintah sebagai raja pengganti Daud. Jadi dia Raja akan pengganti Daud. mengalahkan semua bangsa-bangsa iya. Perspektif Terus mereka kena, bukan sapar seperti yang Yesus lakukan, menebus dosa, bukan seperti itu. enggak Makanya mereka seperti sampai itu, sekarang Pak, masih pandangan Israel. menantikan Coba Mesias. Abang tanya ke Billy Yahudi, kenapa Yesus itu Hmm. tidak diterima? Mungkin agar Abang lebih paham lagi. Ya saya tidak butuh dengar orang Yahudi. Saya butuh Loh, dengar kan Yesus lah. namanya Yesusnya sejarah itu penting, Bang. Supaya Anda tahu juga ada di kitab orang Biblos Yahudi itu zaman ada sekarang, filosofi orang Plato Yahudi zaman yang sekarang tidak semuanya tahu. Banyakan penyesat juga. tapi Begitu. kitabnya sama aja, Kalau Kalau Anda mengikuti keinginan memang sendiri, iman sendiri kita tidak mengikuti omongan orang lain yang belum tentu benar, yang juga belum tentu salah, artinya kan kita perlu pendapat, ya kan? Artinya kita menghargai pendapat orang, benar atau tidak, kita ambil hikmahnya dari itu. Kalau saya tidak perlu orang lain, artinya Anda mengimani apa yang Anda imani saja. Bukan berarti solusi-solusi yang lain itu diambil, kan begitu. Makanya saya lihat Anda itu sudahlah, yang penting Yesus Tuhan, begitu menurut saya. Saya melihat Anda begitu, ya, gitu loh. saya Ya. seperti itu. Jadi saya tidak perlu belajar lagi ke orang Yahudi karena orang Yahudi yang salibkan Yesus. Ngapain saya belajar sama orang yang salibkan Yesus? Itu Kan Bang, begitu. Iya, salah. Dari kemarin Anda mengatakan secara yang menyalib Yahudi, yang menyalib Yesus itu orang Yahudi. Padahal tentara Romawi loh di situ. Apakah Ya tentara Romawi itu itu Yahudi? kan atas kehendak imam-imam orang Yahudi sama ahli-ahli Taurat orang Saduki. Ya, itu kan Kalau ada betul, karena tuntutan pemerintahan mereka Romawi enggak juga juga. itu. betul. Tapi saya perjelas lagi ya, kenapa Yesus itu tidak diangkat jadi Mesias oleh orang-orang Yahudi. Tak jelasin sedikit, Bang ya. Di kitab Ya Midras silakan. mereka itu menjelaskan bahwa Yesus tidak diakui sebagai Mesias mereka, padahal nubuatan Yesus itu ada di kitab mereka. Tapi kenapa tidak diterima? Karena sanad Bapak itu tidak ada, Bang. Padahal orang Yahudi itu mengutamakan sanad itu dari Bapak, bukan dari Ibu. Sementara Yesus tidak punya Bapak, ya kan? Terus Mesias itu apa sih pengertiannya? Mesias itu bisa diartikan sebagai nabi, seperti umat Islam mengakui Nabi Isa itu adalah Yesus itu adalah nabi. Terus bisa diartikan sebagai hakim, bisa diartikan sebagai raja, bisa diartikan sebagai imam. Nabi Muhammad juga Mesias, Bang. Tapi mereka tidak mengakui karena apa? Nabi Muhammad sendiri itu dari sanad itu tidak terhubung dari ayah gitu loh, Pak, Bang. Tidak terhubung dari bapak gitu. Jadi mereka hanya menunggu Mesias yang sanadnya tersambung dari bapak. Terus kenapa Yesus itu disalib? Jawabannya ada, itu jawabannya mudah.
Karena Yesus sendiri datang sebenarnya itu benar-benar Mesias yang mereka tunggu, tapi mereka tidak mengakui karena sanad Bapa itu tidak terhubung. Terus kenapa Yesus disalib? Mereka tahu orang-orang Yahudi itu karena nubuatan atau penggenapan hukum Torah itu mau digenapi, makanya orang Yahudi itu mensegerakan orang-orang Romawi agar menyalibkan dia. Itu alasannya, Bang. Karena mereka tidak setuju. Tidak setujunya apa? Nubuatannya atau sanadnya itu tidak terhubung dari Bapa. Padahal yang mereka tunggu adalah sanad dari Bapa terhubung ke Raja Daud. Itu, Bang. Supaya Anda paham historikalnya lebih jelas. Jadi nanti terus kenapa Yesus turun tepat di Israel? Nggak mungkin dong kalau misalkan orang pilihan atau misalkan Tuhan hanya turun saja di Israel tanpa ada tanpa ada peristiwa ataupun hal yang sangat besar di sana. Kalau menurut pemikiran Abang, Yesus adalah Tuhan, harusnya Yesus itu turunnya di Indonesia saja. Mau mengikuti konsep Abang. Atau turun di Yunani. Mengikuti konsep Yunani. Tapi kenapa turunnya itu di Israel? Karena mengikuti konsep ketuhanan di Israel, Bang. Nah, disitulah saya harapkan untuk teman-teman Kristen belajar dari Israel atau Yahudi supaya ngerti konsep ketuhanan mereka itu seperti apa. Terus kenapa mereka itu tidak menerima Yesus? Itu. Silakan lanjut, Bang. Silakan. Ayah, kan aku disuruh belajar kan? Banyak soalnya kan? Tapi cuma habis tidur. Saya baru masuk di kulit-kulitnya saja. Ini saya baru masuk di kulit-kulitnya saja, belum masuk sampai ke dalam-dalam. Nanti kalau masuk ke dalam-dalam, waduh, banyak penjabaran-penjabaran yang unik malah. Silakan. Yang dalam-dalam juga enggak apa-apa. Ya terus gini aja. Tadi kan soal konsep keadilan Tuhan. Tuhan itu bukan cuma adil, tapi maha adil. Ya dimana kalau memang Tuhan itu turun, pastinya jejak, terus pakaian dan sebagainya, itu pasti ada di museum. Dan peninggalannya atau tempat kejadian perkara atau TKP-nya pasti akan terjaga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di sana historical terjaga, TKP terjaga, peninggalannya ada, sudah dimuseumkan juga. Dan sekarang pun umatnya juga semakin besar. Dan sudah diakui juga oleh dunia bahwa orang paling berpengaruh itu nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Kurang apa lagi coba kalau kita renungkan. Sekarang kalau kita berpikir 2 miliar orang-orang Kristen, coba tanyakan satu persatu bagaimana konsep mereka. Apakah sudah final konsep ketuhanan mereka? Kalau konsep Pasti belum ada yang final kecuali satu. Gimana?